Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Ada Ternak. Pada malam hari ini kita melihat ada tetasan. Ini adalah kandang box setelah DOC menetas. Ini langsung saya pindah kemari agar tidak mengotori mesin tetas kita, karena mesin tetas saya kapasitas 400 ini saya isi dengan telur yang usianya berbeda-beda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang baru menetas tadi. Jadi ada 8 usia telur di dalam mesin tetas saya. Jadi setelah menetas, bulu belum kering, ini akan saya pindah ke kandang brooding yang di atas. Jadi ketika basah, DOC-nya sudah langsung pindah ke atas. Tapi di sini saya kasih dulu semacam rak. Nah, jadi ketika DOC-nya belum kering, dia akan saya taruh di atas rak. Jadi agar kaki ayam tidak pengkor, atau bahasanya apa kalau di tempat teman-teman, agar tidak pengkor. Jadi ini pakai kawat yang lebih halus. Jadi setelah 1 hari 1 malam di sini baru saya turunkan ke bawah dan kita beri alas koran agar mudah dalam pembersihan. Di sini saya mau sharing tentang suhu ideal untuk menetaskan telur ayam. Jadi untuk menetaskan telur ayam, suhu ideal di mesin tetas saya yaitu 37,3 suhu terendah dan 37,8 untuk suhu tertingginya. Jadi yang perlu kita pahami adalah termometer kayu adalah alat pengukur suhu, sedangkan termostat adalah alat pengatur suhu. Jadi untuk suhu di termometer kayu dengan suhu di termostat itu seringkali berbeda, tidak sama. Namun untuk termostat ini di kapasitas 400 ini saya dapatkan suhu yang akurat. Jadi ketika saya setting 37,8, maka di termometer kayu saya sudah dapat 37,8 juga. Jadi untuk suhu yang tepat, ini buat teman-teman, maka gunakanlah termometer kayu 2 atau 3 buah, agar suhu yang kita dapat itu benar-benar bisa maksimal atau sesuai. Karena biasanya termometer kayu ini pasti ada perbedaan. Seperti termometer kayak saya ini, yang 2 ini, meskipun dari merek yang sama, tapi perbedaannya itu 1 derajat, satu garis, bukan 1 derajat maksud saya, 1 garis. Jadi tidak sama semua termometer untuk keakuratannya. Begitu juga dengan termostat. Karena di mesin tetas saya yang kapasitas 300 ini untuk suhunya di termostat dengan termometer kayu itu beda. Perbedaannya 0,2 derajat. Jadi untuk suhu di mesin tetas kapasitas 300 ini saya setting di 38, baru dapat di 37,8-nya. Jadi buat teman-teman, untuk mengatur suhu yang tepat itu kita setting di suhu tertingginya berapa, kita dapat di sininya itu harus 37,8. Jadi nggak semua termostat sama, teman-teman bisa sesuaikan saja, karena lingkungan itu juga berpengaruh untuk penyetelan termostat. Karena untuk daerah panas dengan daerah dingin itu tidak sama penyetelan termostatnya. Makanya teman-teman butuh eksperimen agar bisa mendapatkan suhu yang sesuai dalam mesin tetas. Jadi
Perlu teman-teman ingat 37,3 sampai 37,8 suhu ideal yang saya dapatkan di mesin tetas saya. Dan untuk kelembapannya di sini saya gunakan 53 sampai 60%. Karena suhu dia berbeda siang dan malam, maka kita ambil rentangnya 53 terendah dan 60 tertinggi. Untuk pengaturan termostat ini, spasi atau jarak dari suhu tertinggi dan suhu terendahnya itu saya pakai 1 derajat. Jadi 37 lampu hidup, 38 lampu mati. Kemarin banyak juga yang bertanya untuk kipas angin ini. Jadi sini saya pakai kipas angin 2 buah. Ini saya hubungkan ke lampu. Jadi ini kipas angin hanya hidup ketika lampunya hidup. Ketika lampu mati, maka kipas angin juga akan ikut mati. Dan untuk peletakan sensor itu yang tepat adalah tepat di atas telur. Jadi dia harus sejajar sama di atas telur. Begitu juga dengan kelembapannya, dia harus sejajar dengan telur. Ini saya lakukan di mesin tetas saya. Dan untuk teman-teman ada juga yang bertanya tentang pembalikannya. Pembalikan telur itu sangat mudah. Di sini saya hanya menggeser begini. Yang penting dia tergeser dan terbalik saja. Jadi untuk teman-teman yang akan membalik telur, maka gunakanlah desinfektan cairan yang mengandung alkohol, semprotkan pada tangan sebelum membalik telur, karena kita tidak tahu jika tangan kita ini ada bakteri ini yang bisa mengganggu daripada penetasan kita, atau setidaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum membalik telur-telur ini. Dan untuk peletakan daripada termometer yang tepat itu adalah di bagian atas telur seperti ini, supaya kita dapatkan suhu yang ideal. Jadi kalau teman-teman punya 2 atau 3 itu lebih bagus, supaya kita bisa tahu kemerataannya suhu. Tapi di sini karena saya memakai kipas angin 2 buah, alhamdulillah ini bisa membantu untuk meratakan suhu. Untuk mesin tetas kapasitas yang besar dan panjang seperti ini, kipas angin itu sangat diperlukan untuk meratakan suhu dan juga kelembapannya. Untuk membalikan telur ini biasa saya lakukan 2-4 kali satu hari. Jika saya tidak sibuk, maka saya lakukan 3-4 kali. Namun bila sibuk, saya hanya membalik pagi dan sore saja atau malam. Jadi buat teman-teman yang baru membuat mesin tetas dan ingin mengatur suhu, maka kita setting dulu di 37 sampai 38. Setelah itu kita biarkan selama minimal 1 jam terlebih dahulu. Kemudian barulah kita ukur menggunakan termometer suhu di dalam, agar suhu yang kita dapatkan itu benar-benar akurat. Jadi jangan langsung diukur setelah termostat ini kita setel kemudian dia mati kita ukur, jangan. Tapi setelah minimal 1 jam, agar suhu di dalam itu lebih stabil terlebih dahulu. Dan perlu diingat untuk pemasangan daripada kipas angin ini anginnya saya hadapkan ke atas, jadi bukan langsung ke bawah, karena tidak bagus jika angin langsung mengenai ke telur, tapi kita hembuskan ke atas. Jadi ini dia menghembus ke atas baru menyebar ke ruangan seperti itu. Dan untuk alas
daripada mesin tetas, maka gunakanlah koran, dengan tujuan ketika di usia menetas itu biasanya mereka akan berak, dan itu kotoran-kotoran ayam itu bisa mengundang bakteri untuk datang ke mesin tetas. Jadi usahakan mesin tetas kita juga harus bersih. Maka di sini saya selalu menyemprot ketika selesai menetas dengan cairan yang mengandung alkohol, dengan tujuan agar mesin tetas kita yang terhindar dari bakteri. Karena mesin tetas yang kotor itu bisa menyebabkan gagalnya penetasan. Tapi alhamdulillah di mesin tetas saya untuk hasil tetasan itu selalu berkisar di angka 90%. Bahkan seringkali 100% menetas. Asal kita rajin membersihkan dan rajin mengontrol untuk suhu, karena suhu ketika cuaca panas terik dengan cuaca ketika hujan terus itu berbeda. Maka kita harus rajin mengecek suhu dalam mesin tetas. Jadi sekian dulu sharing saya pada malam ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.